Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya akan mencetak bakso dengan menggunakan mesin ini ya, mesin Vomek. Ini karya anak bangsa. Kalau nggak salah ini di wilayah Jawa Timur, Surabaya atau Malang gitu ya. Mohon maaf apabila salah. Jadi tahap pertama tentunya kita harus ini ya, menyediakan air panas, air yang sudah mendidih, setidaknya 2 panci besar, teman-teman. Nah, pancinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi memang harus besar, dan kompornya juga harus kompor besar juga, teman-teman. Jadi punya kompor besar itu 2. Jadi panci yang satu seperti ini untuk proses pematangan. Dan untuk kompor yang untuk panci yang satu itu untuk pencetakannya itu, teman-teman. Jadi letaknya nanti di mesin. Nah, seperti ini bentuknya sudah jadi ya, teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi penampakan mesinnya Vomek ya. Jadi daya listriknya juga nggak begitu besar. Ini karya anak bangsa. Mesin ini cukup andal karena bisa membuat mencetak bakso 1 kuintal itu hanya sekitar 2 jam lah begitu ya. Nah, kita sekarang sudah menyiapkan adonan baksonya, teman-teman. Jadi dipastikan bahwa adonan ini sudah mencair, jadi tidak mengandung salju, tidak apalagi ya masih mengandung es batu gitu. Jadi diusahakan benar-benar cair gitu ya. Kalau bagus, lebih bagus lagi bila Anda sudah menggilingnya dari pasar, langsung Anda cetak di mesin ini akan lebih bagus. Nah, seperti ini contohnya adonan yang barusan kita giling di pasar. Jadi teman-teman langsung kita cetak begitu ya. Tapi bila adonan yang kalian giling setelah itu Anda masukkan ke freezer dengan maksud untuk dibuatkan nanti, ya nggak masalah. Tapi harus menunggu dicairkan dulu ya, teman-teman. Jangan sampai ada salju atau es batu ya. Seperti ini ya, teman-teman, adonan yang masih mengandung salju atau es batu. Jadi ini tidak segera saya cetak, saya pisahkan dulu dengan adonan yang sudah cair. Nanti akan saya giling dengan mesin ini juga ya. Nah, seperti ini akan saya giling, saya hancurkan begitu. Nah, setelah benar-benar hancur, saljunya sudah benar-benar menyatu dengan adonan. Nah, seperti ini nanti kita lihat. Kalau adonan kita masih ada salju atau es batu, bentuk baksonya nanti akan seperti ini, teman-teman. Jadi dia tidak beraturan bentuknya. Jadi berbentuk seperti spiral begitu ya. Jadi sama seperti adonan bakso kita yang banyak mengandung serat, dia akan berbentuk seperti spiral, teman-teman. Makanya saya sarankan bila pakai mesin ini harus menggunakan adonan yang benar-benar halus ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Adonan yang sedikit membeku itu tadi, ini saya giling. Nah, di sini akan terlihat nanti, nah bentuknya sudah mulai seperti ini ya, teman-teman. Kita lihat itu sudah seperti spiral begitu ya. Nah, sudah nggak beraturan bentuknya seperti ini. Jadi kita giling dulu ya, teman-teman. Setelah itu baru kita jadikan satu dengan adonan yang halus. Baru kita lakukan pencetakan ya. Begitu, teman-teman. Perlu diperhatikan juga, teman-teman, sebelum kita melakukan pencetakan jangan buru-buru langsung dimasukkan ke air panas dulu ya. Jadi seperti ini dulu. Jadi kita cetak dulu, ditaruh di tempat sembarang gitu kan. Kita lihat apakah hasil cetakannya sudah benar-benar yang kita inginkan ya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bentuknya sudah cukup bagus. Baru nanti setelah itu baru kita lakukan perebusan di air panas. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi setelah dilakukan pengecekan terhadap cetakannya bakso sudah bagus, baru kita langsung persiapkan panci yang sudah panas tadi, letakkan di bawah, langsung diadakan
pencetakan. Untuk adonannya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi isinya sepertiga aja dari ini, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti bentuknya akan berubah-ubah gitu ya. Nah seperti inilah isinya, jadi jangan terlalu banyak adonannya. Nah setelah itu dari ini yang sudah dicetak dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas tadi, nanti akan kita pindahkan ke proses selanjutnya, yaitu proses pematangan. Adonannya seperti itu ya teman, jangan terlalu banyak. Nanti bisa ditambah sedikit demi sedikit ya. Jadi kerja mesin tidak terlalu berat begitu maksudnya. Setelah itu baru kita proses selanjutnya yaitu pematangan. Tapi harus diingat juga teman-teman, jangan terlalu matang juga karena akan membuat bakso akan pecah-pecah begitu. Setelah itu baru kita lakukan proses pendinginan dengan memberi kipas ya teman-teman. Jadi bakso ini sudah siap untuk dijual atau dikonsumsi teman-teman. Ini komponen untuk penyetelan ya teman-teman. Jadi untuk penyetelan bentuk bakso, bundar, gepeng atau lonjong di sini ya lokasinya. Jadi kalian bisa menyesuaikan diri ya. Kalau kalian putar ke kanan, bentuknya akan semakin pendek. Artinya nanti baksonya mungkin agak gempeng gitu ya. Kalau kalian putar ke kiri, itu baksonya akan memanjang. Jadi seperti sosis gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dulu ya teman-teman. Bisa diputar-putar dulu ya sebelum dicetak di air gitu ya. Oke teman-teman, begitulah proses pencetakan bakso. Sangat mudah saya kira, jadi tidak ada alasan bagi pengusaha bakso yang tidak menggunakan mesin ini ya. Karena dengan menggunakan mesin ini tentu akan mengirit tenaga, waktu. Jadi saya mencetak bakso 1 kuintal ini hanya butuh waktu 2 jam. Hanya butuh tenaga 3 orang aja sudah cukup. Alat ini mempunyai 4 ukuran untuk ukuran cetakan bakso ya teman-teman. Nah ini saya kebetulan membuat ukuran yang nomor 2 paling kecil gitu ya. Nah seperti ini contohnya, nomor 2 yang paling kecil. Nanti yang paling kecil itu seperti bakso kerikil itu teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton teman-teman. Selamat mencoba, jangan takut untuk mencoba karena mesin ini benar-benar berfungsi dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.